Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Project Mahasiswa. Oke guys, sesuai dengan judul, hari ini aku akan membahas beberapa soal hot stew part 1 tentang kecepatan, jarak, dan waktu. Jadi untuk menjawab soal ini kita harus sudah tahu rumus-rumus dasarnya ya. Untuk nyari jarak, kecepatan dikali waktu. Untuk nyari kecepatan, jarak dibagi waktu. Untuk nyari waktu, jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Perjalanan dari kota X ke kota Y ditempuh dalam waktu 3 jam 12 menit dengan motor berkecepatan 70 km per jam. Berapa lama waktu yang diperlukan jika ditempuh dengan kecepatan 80 km per jam? Oke, jadi di sini yang diketahui itu waktunya ya. Waktu tempuh 3 jam 12 menit. 3 jam 12 menitnya aku ubah ke dalam bentuk jam ya, jadi 12 per 60 kita sederhanakan, bagi 12 1, bagi 12 5. Oke, jadi kita ubah jadi pecahan campuran. 3 kali 5 kita ubah jadi pecahan biasa. 3 kali 5 15 tambah 1 16 per 5 jam. Ini dia waktu tempuhnya dengan kecepatan 70 km per jam. Oke, pertanyaannya, berapa lama waktu yang diperlukan? Jadi waktunya yang ditanya, T-nya, jika ditempuh dengan kecepatan 80 km per jam. Oke, jadi dengan kecepatan yang baru ya, 80 km per jam. Langsung saja, apa rumus waktu? T sama dengan jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya, kecepatannya udah ada nih, 80 km per jam. Jaraknya, nah jaraknya kita cari dari persamaan yang pertama ini. Nah, apa rumus jarak? Jarak adalah kecepatan dikali dengan waktu. Kecepatannya adalah 70, waktunya adalah 16 per 5. Kita sederhanakan, 5 bagi 5 1, bagi 5 14. Kemudian kita kalikan 16, hasilnya adalah 224 km. Oke, udah dapat jaraknya, langsung kita masukkan ke sini. Jadi waktu tempuhnya adalah 224 dibagi 80. Kita sederhanakan ke dalam bentuk pecahan campuran aja ya. 2 kali 8 160. 224 dikurang 160. 64 per 80. Kita sederhanakan lagi. Dibagi 8, ini 8, dibagi 8, ini 10. Masih bisa lagi sederhanakan, bagi 4, bagi 2 ini 4, bagi 2 ini 5. Oke, jadi waktunya itu adalah 2 jam 4 per 5 menit. Nah, 4 per 5 menit ini kita ubah jadi jam juga, kalikan 60. Dibagi 5 1, bagi 5 12. Jadi 2 jam 4 kali 12 48 menit. Nah, jadi ini dia jawabannya ya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Ini tadi nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. Jika Jadid memacu motornya dari rumah ke kantor dengan kecepatan 24 km per jam, maka ia akan terlambat 15 menit. Tetapi jika ia memacu motornya dengan kecepatan 36 km per jam, maka ia akan sampai 10 menit lebih awal. Berapa jarak tempuh rumah Jadid ke kantor? Nah, jadi itu ya yang ditanya adalah S-nya. Jadi S-nya yang ditanya. Jaraknya, kemudian yang diketahui jika dia pergi dengan kecepatan 24 km per jam, oke, maka waktu tempuhnya itu, buat nih persamaan satu ya, maka waktu tempuhnya itu dia akan terlambat 15 menit. Misalnya waktu normalnya itu X, nah ini terlambat 15 menit, berarti kita tambah 15. Gini ya. Lagi persamaannya, jika ia memacu motor dengan kecepatan 36 km per jam, berarti kecepatan 2. Aku buat persamaan kedua ya. 36 km per jam. Kemudian ia akan sampai 10 menit lebih awal. Berarti waktu duanya itu, misalnya waktu normalnya itu X, dia akan sampai 10 menit lebih awal, berarti dikurang 10. Oke. Yang ditanya adalah jarak. Oke, ada dua persamaan. Apa yang sama di sini? Yang sama di sini adalah jaraknya. Jarak 1 sama dengan jarak 2. Oke, jadi
rumus S adalah V dikali T, berarti V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. Langsung aja, V1 nya adalah 24 dikali T1 nya X tambah 15 sama dengan V2 nya adalah 36 dikali X kurang 10. Kalikan ke dalam ya, 24 kali X 24X 24 kali 15 360 ya, tambah 360. 36 kali X 36X 36 kali min 10 min 360. Kita satukan yang ada X nya ya, jadi 24X 36X pindah ke kiri jadi kurang ya, 24X kurang 36X sama dengan min 360. Positif 360 pindah ke kanan jadi negatif ya, 360. 24 kurang 36 min 12X sama dengan min 720. X nya berarti 60. 720 dibagi 12 sama-sama min, hasilnya plus ya. 60 apa tadi satuannya? 60 menit atau sama dengan 1 jam. Yang ditanya tadi adalah jaraknya. Nah, jadi untuk nyari jaraknya kita bisa dapatkan dari persamaan 1 ataupun persamaan 2. Nah, kali ini aku mau pakai persamaan yang duanya. Di S2 sama dengan V2 dikali T2. Oke, V2 nya itu berapa? 36. T2 nya X kurang 10. X nya tadi 60 menit ya. 60 kurang 10 50 menit. Kuubah ke jam, 50 per 60. Coret 5 per 6. Bagi 6 1. Bagi 6 6 kali 5 30 km. Jadi ini jawabannya ya. Selanjutnya soal nomor 3. Vino setiap jam 6 pagi selalu berolahraga mengelilingi sebuah lapangan dengan keliling 2500 meter. Apabila dengan kecepatan lari 15 km per jam, Vino mampu mengelilingi lapangan sebanyak 8 kali, maka pada pukul berapa Vino selesai olahraga setiap pagi? Nah, gitu ya. Berarti yang ditanya di sini adalah waktu ya. Waktu lama dia berolahraga. Jadi untuk nyari waktu tadi itu rumusnya adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Oke, kita nyari jaraknya. Nah, kalau ada jumpa soal kayak gini, jarak dapat kita cari melalui rumus banyak keputaran dikali dengan keliling lapangan. Nah, jadi ini rumus khusus ya. Tandai aja kalau soalnya kayak gini, rumusnya ini dia. Oke, langsung berarti jaraknya berapa? Berapa putaran dia tadi? 8 kali ya. 8 kali kelilingnya adalah 2500 meter. Oke, berarti hasilnya adalah 20.000 ya meter. Kalau diubah ke kilometer, hasilnya adalah 20 kilometer. Udah dapat jaraknya, langsung masuk ke sini ya. Berarti T-nya itu adalah jaraknya 20 km dibagi kecepatannya adalah 15 km. Kita sederhanakan, bagi 5 ini 4, bagi 5 ini 3. Jadi jawabannya adalah 4 per 3 jam. 4 per 3 jam ini berapa ya? Kita ubah jadi campuran aja. 1 seper 3 jam. Sepertiga ini berapa menit? Ya udah tinggal kalikan 60. Bagi 3 1, bagi 3 20. Berarti jawabannya adalah 1 jam 20 menit. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Seseorang menempuh perjalanan 64 km dalam 59 menit. Pada suatu hari dia berangkat terlambat 11 menit. Dengan kecepatan berapakah dia harus berkendara agar sampai waktu yang sama? Agar sampai waktu yang sama dengan waktu biasanya. Oke ya. Jadi di sini diketahui jaraknya ya. S-nya itu 64 km. Kemudian ditempuh dalam waktu itu 59 menit ya. Nah, dibilangnya lagi suatu hari dia terlambat 11 menit. Nah, karena dia terlambat, otomatis waktu tempuhnya nggak jadi 59 menit lagi lah. Otomatis waktu tempuhnya yang sekarang berkurang. 59 dikurang 11. Berarti waktu tempuhnya adalah 48 menit. Kita ubah ke jam ya. Berarti 48 dibagi dengan 60.
kita bagi berapa nih? Bagi 12 ya. Bagi 12 ini 4, bagi 12 ini 5. Berarti 4/5 jam. Ini waktu tempuhnya yang sekarang. Nah, apa yang ditanyanya? Kecepatan. Nah, kecepatan. Berarti V sama dengan S per T. Udah, S-nya udah dapat 64 dibagi, aku buat di samping ya, bagi 4/5. Jadi 64 kali 5/4. Bagi 4, 1, bagi 4, 16. Oke, 16 kali 5, 80 km. Nah, ini dia jawabannya. Oke, soal selanjutnya nomor 5. Alvin ingin mudik dengan sepeda motor dengan menempuh jarak 200 km. Di perjalanan, ia terkena macet akibat ada kecelakaan, sehingga kecepatannya berkurang 20 km per jam. Dan waktu tempuhnya bertambah setengah jam. Berapa waktu tempuhnya jika kondisi normal? Kejadian diketahui di sini. Itu adalah jaraknya ya, S sama dengan 200 km. Kemudian dibilangnya, karena macet akibat kecelakaan, kecepatannya berkurang 20 km per jam. Jadi misalnya kecepatan awalnya itu V1, kecepatan yang sekarang ini menjadi V1 kurang 20 ya. Dan waktu tempuhnya bertambah setengah jam. Berarti waktu tempuhnya sekarang, awalnya misalnya waktu tempuhnya itu adalah T1, sekarang menjadi T1 tambah setengah. Oke, yang ditanya adalah T-nya ya, T normalnya, T1-nya berarti yang ditanyanya. Nah, di sini aku buat dulu ya. Misal T1 itu adalah T awal. Oke. T itu adalah T sekarang. Oke, biar nggak bingung ya. Oke, lanjut kita jawab dengan gunain persamaan jarak ya, karena yang ketahui jarak. Berarti S sama dengan V dikali T. Jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatannya itu berapa? Masukkan aja tinggal V1 dikurang 20. Kita kalikan dengan T1 tambah setengah. Oke. Jarak udah diketahui ya, 200. Oke. 200 sama dengan, nah V1 ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus dasar ya. Jarak dibagi dengan waktu awal juga. Berarti jaraknya berapa? 200 per T1. Nah, nilai V1 ya. Kita masukkan ke persamaan ini. V1 nya berarti 200 per T1 kurang 20. Kita kalikan dengan T1 tambah setengah. Oke, kita selesaikan satu-satu. Yang dalam kurang dulu, carcep ya, kalikan silang aja. Min 20 kali T1, min 20 T1 per T1 dikalikan dengan 2 kali T1, 2 T1 tambah 1 per 2. Oke, kita selesaikan perkalian pecahan ini ya. Berarti 200 kali 2 T1, 400 T1, 200 kali 1, 200, min 20 T1 kali 2, min 40 T1 kuadrat ya. Min 20 T1 kali 1, min 20 T1 per T1 kali 2, 2 T1. Setelah ini kita kalikan silang. 200 kali 2 T1, 400 T1. Kita tulis dulu persamaan yang ini tadi, ulang. Oke, kita susun ya persamaan kuadrat ini. Min 40 T1 kuadrat. Aku pindah ke kiri jadi plus ya. 40 T1 kuadrat. 400 T1. Yang sebelah kanan pindah ke kiri jadi kurang. 400 kurang 400. Habis ya. Min 20 T1 pindah ke kiri. Jadi plus 20 T1. Min plus 200 pindah ke kiri. Jadi min 200 sama dengan 0. Nah, kita sederhanakan persamaan kuadrat ini dengan kita bagikan 20 ya. 40 bagi 20, 2 T1 kuadrat. 20 bagi 20, 1 ya. 200 bagi 20, 10. Oke. Nah, tinggal kita cari menggunakan apa ya? Akar-akar, kita cari akar-akar persamaan kuadrat ini. Ada 3 cara. Kali ini aku mau gunain cara pemfaktoran. Nah, untuk kalian yang belum tahu cara nentuin akar-akar, bisa lihat di video sebelumnya ya. Oke.
Jadi 2 kali min 10 min 20, ini ya 1. Dikalikan hasilnya min 20, dijumlahin hasilnya plus 1. Min 4 dengan 5 ya. Ini ya, masukin ke sini. 2T1 kuadrat kurang 4T1 kurang 10 plus 5T1 sama dengan 0. Kita kelompokkan yang ini dengan yang ini. Oke. Nanti aku keluarkan yang ini FPB dari 2 dan min 4. 2 ya. T1 nya kita keluarkan. Oke. 2T1 dikali berapa supaya jadi 2T1 kuadrat? Ya T1. 2T1 dikali berapa supaya jadi min 4T? Min. Kemudian ini kita plus. Oke. Min 10 dan 5. FPB nya adalah 5 ya. 5 kali berapa supaya jadi min 10? Min 2. 5 kali berapa supaya jadi min 4T1? Oke. 1 sama dengan 0. Oke, yang di dalam kurung ini sama ya, cuma beda posisi aja. T1 kurang 2 kalau dibalik. Nanti kita satuin yang 2 T1 tambah 5. Yang satu lagi T1 kurang 2 sama dengan 0. Nah, inilah akar-akarnya ya. 2 T1 tambah 5 sama dengan 0. Berarti 2 T1 sama dengan positif 5 pindah ke kanan jadi min 5. Berarti T1 nya itu adalah min 5 per 2. Nah, karena nilainya negatif berarti tidak memenuhi ya. Pakai yang satu lagi. T1 kurang 2 sama dengan 0. Berarti T1 nya adalah 2. Nah, jadi inilah yang memenuhi. Oke, jadi jawabannya adalah 2 jam.